Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Kak Roti Ralph Office Official, Ralph Office Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial beberapa hal yang mungkin kita bekerja lebih cepat ya. Nah, yang pertama adalah langsung saja untuk membuat ini center ya, center di tengah ini. Kalau ini awalnya itu tidak center, misalnya ya. Kenapa lebih cepat? Biasanya kan kalau kita pengen center kan menggunakan yang ini ya, center tag. Di situ ada tulisan Ctrl E ya. Jadi lebih cepat menggunakan Ctrl E. Kalau pengen membalikan ke samping kiri maka Ctrl E kembali. Nah, kalau pengen menaruh di bagian sini ya, secara otomatis ini kepengen kita taruh di rata kanan ya, kita bisa menggunakan Ctrl R ya. Ctrl R itu Ctrl right ya, rata kanan. Kalau pengen mengembalikan ke rata kiri, Ctrl L ya, lebih cepat. CTRL R, CTRL L ya. Nah, di keyboard Anda itu ada CTRL L ya. Jadi gampang sekali. Nah, selanjutnya adalah kita kembalikan ke tengah, Ctrl E. Nah, untuk memperbesar huruf ini kita blok dulu dengan cara klik 2 kali, kemudian kita bisa menggunakan CTRL, ada ada di bawahnya backspace itu kita bisa medjet ya, di bawahnya backspace itu ada kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal ini ya. Ini akan lebih cepat itu dengan cara CTRL ditekan terus kemudian ditambah. Nah, itu nanti ketika kita lihat di sini, ini akan berubah terus ya. Sampingnya berarti kita memperkecil ya. Biasanya kalau kita buat pengen membuat lebih cepat, maka kita bisa menggunakan ukuran yang biasa, yaitu 12 misalnya, maka dia akan kembali seperti semula. Selanjutnya adalah Ctrl B ya, CTRL B. Kalau kita ngeklik di sini akan mempertebal ini bisa, tetapi kita bisa memegang keyboard saja, terus sudah bisa dengan cara CTRL B. Ya, ini penggunaan CTRL B. CTRL B kembali ke tidak bold atau kembali ke kurus lagi, itu B berulang kali begitu, dia akan berubah-ubah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita misalnya tidak sengaja menghapus ya, tidak sengaja menghapus ini, maka misalnya kita del, tidak sengaja menghapus, maka kita bisa menggunakan Ctrl Z untuk mengembalikan pekerjaan kita yang tadi telah kita lakukan, melakukan kesalahan yaitu menghapus, akhirnya kita kembalikan lagi dengan CTRL Z. Selanjutnya penggunaan CTRL lagi yaitu membuat garis bawah. Misalnya karya seni rupa ini kita perbesar lagi, CTRL menggunakan perbesar ini, kita pencet lama maka dia akan cepat besarnya, terus kemudian kita garis bawahi maka pakai CTRL U ya, CTRL U. Kalau kita pengen menghilangkan lagi, CTRL U lagi, kembali lagi. Nah, kalau kemudian kita pengen membuat tulisan ini miring, maka bisa menggunakan CTRL I ya. Ini pekerjaan kita habis cepat, tidak usah menggerakkan mouse, atau mungkin kita kehilangan mouse, itu kita bisa tetap mengerjakan dengan baik walaupun dengan PC ya. Kalau di laptop masih bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan papan pad itu untuk mouse-nya. Tapi kalau pakai PC gimana kalau tidak memiliki mouse, maka itu adalah langkah-langkah yang cepat ya. Kemudian kalau kita ingin mempertebal, Ctrl B, kita ingin membuat garis Ctrl U dan Ctrl I, kita bisa tiga-tiganya bisa kita lakukan, maka secara otomatis di sini sudah ada tebal
nempel semua. Nah, lalu kita kembalikan ke semula, Ctrl Z. Nah, kita bisa kembali, Ctrl Z. Nah, seperti tadi, set. Kalau terlalu lama, mungkin pekerjaannya terlalu banyak, kita langsung kasih 12, umumnya begitu ya, anak seni rupa. Oke, selanjutnya adalah kita ingin mengcopy ya, mengcopy apa itu karya seni rupa ini, misalnya ini kita blok dulu, kita copy, Ctrl C, Ctrl C. Setelah itu kita taruh kursor di mana aja ya, misalnya taruh kursor di bawahnya, kita kepengen pastenya berarti Ctrl V. Jadi Ctrl C itu untuk copy, pasternya Ctrl V. Jadi dekatnya pas itu di keyboard kalian itu ya. Itu untuk CTRL selanjutnya. Kemudian kalau pengen ngeblok semua dari ini berapa halaman, ini 2 halaman, tapi 2 halaman kecil sebenarnya. Pengen ngeblok semua ini, terus kemudian untuk kita copy, kita menggunakan Ctrl CTRL A. CTRL A, kalau kita pengen apa itu kembali semua berarti Ctrl B, kalau kita kembalikan lagi Ctrl Z ya. Beda dengan Ctrl B kemudian Ctrl Z dikembalikan semula ya. Nah, kita pengen copy ini Ctrl C, kalau sudah kita blok menggunakan Ctrl A tadi, kita coba ulangi, Ctrl A. Kemudian setelah di blok Ctrl C, berarti kita mengcopy dari yang kita blok semua tadi, kita taruh kursor di bawah sini, kemudian Ctrl V untuk pastenya, untuk menempelkannya. Nah, maka otomatis akan membuat dua dokumen yang sama persis plek dengan menggunakan kontrol tersebut. Oke ya, kita kembalikan pekerjaan kita, maka kembali seperti semula. Selanjutnya adalah kita menggunakan CTRL lagi, yaitu apalagi ya yang CTRL lagi. Ini belum modifikasi CTRL dengan ALT, belum modifikasi CTRL dengan Shift ya. Nanti ada penggunaannya masing-masing. Kita baru menggunakan CTRL yang tadi yang seringkali digunakan oleh apa itu teman-teman kita, Bapak Ibu guru yang terkadang terlalu lama menggunakan mouse ya, terlalu lama menggunakan mouse, maka bisa menggunakan CTRL tersebut. Demikian dulu ya, mungkin ya untuk ya hari ini yang bisa saya berikan mengenai penggunaan CTRL dengan huruf-huruf itu ya. Jadi ini adalah salah satu solusi jika kalian mengerjakan pekerjaan di apa itu di MS Word dan kalian kehilangan mouse, maka kalian bisa menggunakan itu. Nah, seandainya mouse ini tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Maka kita bisa menggunakan kursor atas bawah itu untuk apa itu untuk memindah-mindah. Kita tidak menggunakan mouse. Maka kalau sampai kehilangan mouse misalnya, ini posisinya di sini, misalnya di mana ya misalnya mouse kursor ini akan bisa berpindah dengan menggunakan keyboard itu ya, keyboard pakai atas, kanan, kiri, bawah itu bisa menggunakan itu untuk melakukan pekerjaan kita. Nah, kalau pengen tadi ini menjadi kepengen ngeblok ini ya, ngeblok hanya bagian ini saja karena kita tidak pakai mouse, maka kita bisa menggunakan shift, ada tulisannya shift, kita bisa ngeblok ini, baru kita bisa melakukan pekerjaan tadi seperti Ctrl E, Ctrl R, Ctrl L, Ctrl U, Ctrl I, Ctrl B.
dan semuanya ya. Ctrl Z kita kembalikan lagi bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita menggunakan kanan kiri ini sebagai wakil dari mouse itu ya, mouse kita. Ya, kalau kita kehilangan mouse, ini kita pengen mengerjakan pekerjaan. Nah, kalau pengen ngejlong dari sini ya, kita membuat pekerjaan baru tanpa merusak tanpa merusak pack kita, maka kita bisa menggunakan Ctrl Enter ya. Jadi kita halaman baru tanpa merusak di halaman 1 2, tapi kita bisa menggunakan halaman baru. Jadi kita bisa ngetik misalnya karya seni rupa. Kita pengen langsung ke tengah, Ctrl E. Gitu ya. Langsung pengen ke tengah, Ctrl E. Nah, setelah pekerjaan ini selesai, karena kita tidak memiliki memiliki mouse, maka langsung kita Ctrl S. Pekerjaan kita selesai, kita save ya. Kalau seandainya panjenengan ini adalah pekerjaan misalnya pekerjaan baru, pekerjaan lama ya, pekerjaan lama, kita bisa memanfaatkan save as-nya ya, bisa menggunakan ini kan pekerjaan lama, Ctrl ALT, Ctrl Shift A. Bentar. Jadi kita tinggal save aja, Ctrl S itu kita berarti sudah nge-save. Dan ketika melakukan satu pekerjaan memang harus sering-sering Ctrl S ya. Karena apa? Nanti bisa saja suatu saat kita tidak menggunakan UPS, kemudian listrik kita mati, maka PC kita akan ikut mati ya. Kalau kita menggunakan UPS, dia bisa ada kesempatan untuk shutdown lewat prosedur yang benar, tetapi kalau tiba-tiba mati, maka kita tidak bisa shutdown sesuai prosedur, maka ini nanti bisa saja tidak tersimpan pekerjaan kita. Maka sering-sering aja Ctrl S untuk menyimpan satu pekerjaan kita. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya berikan untuk hari ini, penggunaan kontrol di keyboard kalian yang pada saat kehilangan mouse kita masih bisa bekerja. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.